Selamat sore, nama saya Namo Buddhaya. Hari ini hari Senin tanggal 1 Desember. Saya berkunjung ke Kelurahan Balai Gadang. Kelurahan Balai Gadang ini adalah kelurahan tempat di mana Pusdiklat Bodhidharma yang air dingin itu, ini adalah kelurahannya. Kami sudah bertemu dengan Pak Lurah dan juga Sekretaris Lurah untuk membicarakan rencana mengalokasikan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi juga di Kelurahan Balai Gadang ini. Inilah adalah suasananya, dan itu adalah warga-warga yang terdampak yang sudah mengambil bantuannya di kelurahan. Mudah-mudahan kita bisa berbuat cukup banyak bagi Kelurahan Balai Gadang ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon dukungannya untuk aksi sosial ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ini adalah kantor Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Kami bertemu langsung dengan Pak Lurah dan Sekretaris Lurahnya. Ini lokasi salah satu bukit yang longsor. Ini dalam perjalanan di pertengahan menuju Pusdiklat Bodhidharma. Namun untung bukit yang longsor ini cukup jauh dari pemukiman sehingga tidak ada bangunan yang terdampak. Di bangunan yang terdekat ini pun selamatlah, aman ya, tidak terjadi. Dan ini sepertinya PDAM-nya ya juga tidak terdampak parah. Hanya bagian belakangnya mungkin yang kena longsoran bukit ini. Nah, ini jalan menjelang sampai ke Pusdiklat, juga ada longsoran bukit yang menutupi jalan. Namun hari ini sudah hari kelima mungkin ya, sudah dibersihkan dan ini bekas longsorannya. Namun jalannya masih berlumpur ya untuk menuju ke Pusdiklat kita. Jadi inilah yang dimaksud dengan alam. Alam itu mencari keseimbangannya. Ketika keseimbangan terganggu, dia akan bereaksi untuk mencari keseimbangan baru. Nah, bukit ini terjal, tidak ada pohon-pohon yang besar sehingga mudah terjadi longsoran. Dan pada hari ini kami dengan cukup waspada juga melewati jalan ini untuk menuju ke Pusdiklat kita. Pusdiklat aman karena tidak ada bukit di belakangnya ataupun di samping kiri kanannya. Nah, namun jalan ini perlu kita waspadai. Kalau terjadi longsor, Pusdiklat tidak kena, tetapi jalan ini mungkin bisa membuat kita agak terisolir. Jadi ini perlu kita pikirkan ke depannya bila Pusdiklat telah berfungsi. Ini suasana terakhir di Pusdiklat hari ini, hari Senin tanggal 1 Desember. Tidak ada kerusakan apapun, namun ya rumput-rumputnya sudah tinggi kembali ya karena musim hujan kemarin ya, dan juga sudah cukup lama kita bersihkan. Jadi sudah mulai tinggi-tinggi lagi rumputnya. Nah, untuk kegiatan Hari Meta, Fangseng, dan reboisasi penanaman penghijauan, ini mungkin perlu kita pikirkan untuk dibersihkan lagi, memotong pohon-pohon semak-semak ini sehingga kita bisa dengan mudah memasuki areal Pusdiklat sampai ke zona 3-nya dan ke sungainya. Nah, ini di zona 3 juga ternyata aman, tidak ada kerusakan apapun di zona 3 Pusdiklat ini. Nah, ini turap yang pernah patah beberapa bulan yang lalu masih tetap demikian, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, inilah suasana di zona 3. Hanya saja ya seperti zona 1 dan 2, rumput-rumput semak-semaknya sudah pada tinggi lagi
dan ini mungkin akan segera kita lakukan pembersihan sehingga layak untuk kita gunakan untuk perayaan Hari Meta, Hari Cinta Kasih, yang akan kita isi dengan kegiatan fangseng, ikan dan burung, serta juga penanaman pohon di lokasi ini. Nah, untuk itu nanti kita akan minta advice dari Pak Abu, ya, di area-area mana saja kita bisa menanam, baik itu pohon buah-buahan, pohon pelindung, pohon hias, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suasananya, dan juga di areal sungai Batang Sitapuang yang terletak di belakang Pusdiklat, kelihatannya juga baik dan aman-aman saja. Nah, ini ada lokasinya. Memang airnya sampai saat ini belum jernih, ya, masih keruh, ya, karena mungkin terjadi banjir, dan di hulu sana ada juga terjadi longsoran sehingga mempengaruhi kualitas airnya yang biasa jernih, namun hari ini terlihat agak keruh. Nah, inilah situasi terakhir di Pusdiklat kita. Mohon dukungan dan doanya, aspirasi yang baik agar pembangunan Pusdiklat Bodhidharma dan Meditation Center ini dapat segera kita laksanakan. Dan ini tebing di belakang yang kemarin cukup kita cemaskan, ternyata juga tidak ada perubahan apa-apa. Ya, memang mungkin bagian belakang sana yang di hutan lindung kelihatannya ada beberapa pohon kecil-kecil yang ikut tumbang, ya. Namun secara keseluruhan kondisi Sungai Batang Sitapuang ini tetap baik seperti sedia kalanya dan masih tetap layak untuk kita gunakan untuk kegiatan fangseng ikan, belut, dan lain-lain. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan, laporkan mengenai Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kotoh Tanga, Kota Padang. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Ini di bagian depan dari Pusdiklat kita, dan itu pemberitahuan untuk pembangunan lokasi Pusdiklat ini. Mungkin kita perbarui supaya lebih jelas tulisannya. Mudah-mudahan saja tidak ada kendala yang berarti untuk pembangunan Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma ini. Dan tentu saja mohon dukungan dana, material, dan juga moral dari seluruh umat. Nah, ini kondisi di jalan menuju ke Pusdiklat, ya, jalannya tertutup longsoran, namun sudah mulai dibersihkan. Nah, inilah material longsor yang kemarin menutupi badan jalan ini. Nah, inilah kondisi Sungai Lubuk Binturun yang kemarin cukup viral karena air sampai ke bibir atas jembatan ini. Namun hari ini kondisinya sudah normal, aliran airnya hanya saja seperti tadi di Pusdiklat masih keruh. Jadi air dari belakang Pusdiklat, Sungai Batang Sitapuang itu anak sungai, dan memang muaranya ke sungai sini juga. Nah, ini adalah Sungai Lubuk Binturun yang dulunya airnya juga cukup
jernih, ya. Namun sekarang menjadi keruh setelah terjadinya banjir dan juga mungkin ada longsoran di hulu sana. Dan disinilah katanya yang di ujung sungai ini nanti yang tadinya satu aliran, tetapi karena derasnya air dan sekarang menjadi bercabang dua. Jadi tadinya satu aliran dengan sungai ini, tapi di ujung sana kami belum bisa mencapai karena akses jalannya masih belum bisa dilalui. Di sana sungai ini bercabang jadi dua, ya karena derasnya air. Nah, inilah mungkin yang dimaksud mencari keseimbangan. Ketika air terlalu besar, dia akan mencari daratan yang cukup rendah untuk mengalihkan aliran airnya. Dan mencari keseimbangan inilah mungkin juga yang menyelamatkan sehingga desa-desa, kampung-kampung yang di sekitar pinggiran sungai ini tidak terlalu parah kerusakannya, karena air yang deras itu mencari keseimbangan, membuat jalur baru. Apakah jalur ini akan terus atau untuk sementara kami juga belum bisa memprediksinya. Cuma kenyataannya begitu, informasi dari penduduk, dan kami tidak bisa mencapai ke sana karena memang akses jalannya belum terbuka. Nah, inilah suasana di air dingin, dan inilah rumah makan Lubuk Lagan yang biasanya kita selalu makan siang di sini kalau membawa tamu-tamu berkunjung di Pusiklat. Kemarin informasinya rumah makan ini rusak, tetapi ternyata kenyataannya tidak. Ya mungkin kemarin terdampak kena banjir, tetapi tidak roboh karena mungkin fondasinya cukup kuat. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini rumah yang di pinggir sungai ini. Dulu di sini ada kedai-kedai kecil yang juga terdampak sehingga bangunannya roboh. Namun tidak seluruh bangunan yang rusak. Nah, inilah lokasi permandian Lubuk Binturun atau disebut juga Lubuk Lukum. Lubuk ini dalam pengertian orang Minang juga termasuk sungai. Nah, ini walaupun cuaca ini sungainya airnya keruh, tapi ada saja anak-anak yang berenang ya, menikmati dan tidak ada dicegah oleh orang tuanya. Inilah kadang-kadang yang menyebabkan seringnya terjadi bencana karena tidak ada edukasi yang memadai, ya, sehingga anak-anak yang tidak tahu apa-apa tetap saja kalau biasa dia sore berenang-renang di sungai, walaupun baru bencana mereka tetap bersukaria, ya. Nah, ini saya ambil dari posisi atas, ada sebuah warung yang lagi tutup ya karena daerah baru terserang bencana, dan inilah situasinya. Nah, inilah sungai yang terbelah menjadi dua tadi. Walaupun kami tidak sampai di tepi sungai, namun ternyata dari ketinggian ini, dari kafe ini kita bisa melihat ya, dan banyak tumpukan-tumpukan kayu-kayu yang hanyut dari hulu ya memenuhi sungai ini. Dulu biasa di sini tempatnya airnya jernih, memang sebuah permandian. Kami juga pernah membawa anak-anak SD maupun SMP Manjusri untuk berekreasi di sini. Jadi dulunya di tepian sungai ini bisa berenang, dan juga ada ikan yang disebut ikan larangan, yaitu banyak ikan. Jenis ikannya saya kurang tahu, tapi tidak boleh dipancing menurut keyakinan orang penduduk setempat. Namun terjadinya banjir bandang ini, ya mungkin ikan-ikannya juga pada hanyut, tidak tahu entah kemana. Nah, ini kita bisa melihat ada anak-anak yang dengan bersukaria berenang, ya padahal ini cukup rawan. Kalau terjadi lagi banjir bandang tentu akan menimbulkan kecelakaan juga bagi anak-anak di sini. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan dari laporan ini.
memang kelihatannya untuk Kota Padang sendiri bencana ini ada, ya, namun mungkin tidak separah daerah-daerah lainnya. Karena rata-rata yang mengalami bencana ini hanya di tepi-tepi sungai, ya, di aliran-aliran sungai airnya meluap karena debit air terlalu banyak, dan mungkin kemungkinan juga ada terjadi longsor di hulunya. Survei lokasi bencana ini saya lakukan bersama dengan Romo Jumadi Yasawadano, Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Dan ini ada beberapa foto-foto yang kami dapatkan dari anggota Babin Kamtipmas, yang ada foto dan video menggambarkan proses pembersihan lokasi yang dibantu oleh Babin Kamtipmas. Nah, ini adalah rumah yang terdampak, tidak roboh, namun porak-poranda isinya, dan ini dibantu pembersihannya oleh anggota dari Babin Kamtipmas dari Polsek Balai Gadang, ya, Balai Gadang atau Kecamatan Koto Tangah. Nah, ini adalah prosesnya. Tentu saja kita mengucapkan terima kasih pada Polri Sumbar, terutama Polsek, ya, Koto Tangah, yang telah membantu membersihkan rumah-rumah penduduk yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Nah, ini adalah foto-fotonya, pembersihan lokasi, dan juga ada membantu evakuasi sebuah mobil yang hanyut pada waktu terjadi banjir dengan menggunakan eskavator, alat berat. Nah, ini adalah proses, ya, menyelamatkan sebuah mobil yang hanyut pada waktu terjadi banjir bandang akibat ada longsor dan debit air yang terlalu banyak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya.